Universitas Veteran Bangun Nusantara atau Univet Bantara merupakan perubahan bentuk atau pengembangan dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan IKIP Veteran Sukoharjo. IKIP Veteran Sukoharjo didirikan oleh para veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia pada 28 Maret 1968. Adapun para pendiri IKIP Veteran Sukoharjo tersebut ialah Sunario AS BA, FX Sriwidodo BA, Sutasno BA, Karsono AS BA, Sukri Atmo Taruno BA, Suroso BA, Sarwoko SH, Dr. Andes Mursidi, Sulbekti. Pada mulanya, IKIP Veteran Sukoharjo merupakan cabang IKIP Veteran Jawa Tengah di Semarang dengan status terdaftar SK Dirjen Dikti tanggal 29 September 1969 nomor 174A garis miring DPT garis miring 1 garis miring 69. Dengan terbentuknya Yayasan Pembina Perguruan Veteran Sukoharjo, maka pada tanggal 9 November 1979 secara resmi IKIP Veteran Sukoharjo melepaskan diri dari IKIP Veteran Jawa Tengah Cabang Semarang. Pada tahun 1993, IKIP Veteran Sukoharjo secara resmi berubah menjadi Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 garis miring 1993. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah on cam semua anak-anakku semuanya? Silakan. Yang belum on cam silakan di on cam kan. Ya, yang sudah on cam silakan mengikuti dengan baik. Sehat ya semuanya ya anak-anakku? Hari ini sebelum kita melakukan kegiatan, mari kita berdoa dulu. Silakan untuk kontak kelas bisa disiapkan dulu. Nadila silakan bisa disiapkan. Sekarang sebelum kegiatan utama, saya akan berikan tebak-tebakan buat kalian biar nggak tegang. Kira-kira ini makanan apa ya? Yuk kalian tebak dari sekarang. Yuk tebak, kira-kira apa? Hayo, kalian udah nemu belum nih jawabannya? Yap, bener banget. Jawabannya somai. Oke. Masih salah, semangat ya guys. Kelihatan daftar kelompok BK-nya? Kelihatan ya? Oke, kelompok 1 nanti ada Nadila Elasari, Lailatul Nisfia, ada Musafina Maulida, ada Sri Suryaningsih dan Amrina Rosyada. Untuk kelompok 2 Gina Marta Tias, Karlita Citra, Miftahul Rizky, Salimah Regita S, sama Widya Madiana Y. Kelompok 3 ada Tati, Jufoni Dinanti, Iswatul Sofa, Miftahul Aurora dan Ella ya. Karena Talita tidak berangkat, kita gantikan dengan Oke lah. Silakan bisa diskusikan sama kelompok masing-masing. Silahkan untuk kelompok 1. Siapa ini kelompok 1? Saya, Pak. Ketua kelompoknya siapa? Saya. Siapa namanya? Nadila Elasari. Oke, silakan bisa disampaikan tentang hasil
diskusi kelompoknya ya, untuk dipresentasikan tentang jawaban dari pertanyaan yang saya dapat. Lingkungan baru. Kendala di sekolah baru? Parkiran belakangnya becek, Pak. Becek? Parkiran belakangnya becek. Oke, apalagi? Terus jajan di kantinnya mahal-mahal. Parkirnya becek, jajan kannya mahal. Ini terakhir jangan bilang gurunya ganteng-ganteng kayak saya ya. Apalagi Nadila? Untuk yang pertama, adaptasi. Kelihatan ya, adaptasi dengan lingkungan sekolah baru yang warnanya kuning, kelihatan? Oke, kelihatan. Enggak, Pak, burem. Yang kecil nggak kelihatan. Kan Yang jujur sekali kalian. Gitu ya. Oke. Kegedean. Oke. Tadi 100. Adaptasi dengan sekolah baru. Setiap memasuki lingkungan sekolah baru, kita pasti akan merasa asing karena suara saya kedengaran ya, karena belum mengenalnya. Sering merasa bingung, malu takut, serta ragu-ragu. Banyak ditemukan hal-hal yang baru yang tidak ditemukan pada waktu sekolah di sekolah SD ataupun MI ataupun SMK. Ada peribahasa yang mengatakan kalau tidak kenal maka tak sayang. Ini berarti kita harus mengenal lingkungan yang baru supaya dapat menyayangi atau merasa senang. Kalau kita sayang dan merasa senang maka jangan ditinggal ya, enggak. Maka kita akan betah tinggal di dalam sekolah yang baru sehingga kita dapat bermain dengan baik. Jadi intinya pada waktu kita pertama di sekolah baru, kita harus bisa saling mengenal, ataupun menyesuaikan dengan tempat baru, baik aturan, baik teman, kakak kelas ataupun sapam, ya. Kalau sapamnya nggak kenal nanti dikira sapamnya judes, jadi harus kenal dulu biar nggak judes. Jadi bisa saling mengenal. Semuanya harus bisa dikenal. Kalian pada waktu di situ, yang pertama adalah kita berhidup sosial yang utama. Kita bisa hidup sosial bersama, kita mengajak teman-teman yang baru, mungkin perkenalan pertamanya. Kita pertama berkenalan, kita bisa bermain, bisa ngobrol, bisa bercanda. Tapi bukan juga terus sayang-sayangan terus ya. Kebayar sayang-sayangan terus. Jadi cinta itu malah merepotkan. Nah, untuk selanjutnya, kelihatan hitam ini? Oke, saya jauhkan lagi ya. Lalu juga saya yang membaca juga rembong, nanti bisa juga sambil mendengarkan. Tunggu saja. Mengenal dan memahami segala sesuatu yang ada di lingkungan sekolah yang baru kita masuki, antara lain pertama mata pelajaran, ya. Yang utama adalah mata pelajarannya. Ternyata kalau kalian tidak memahami tentang pelajarannya, kira-kira bisa apa enggak? Tidak. Kalau mata pelajarannya berarti kan harus siapa? Kalau kita harus mengenal siapa juga selain mata pelajaran. Yang memberikan pelajaran siapa? Guru. Ya, berikan guru. Kita harus juga mengenal dengan gurunya. Harus dekat dengan gurunya. Tadi ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Pada waktu kita tidak mengenal guru, akhirnya kita juga tidak bisa memahami apa yang diharapkan oleh gurunya. Dan pada waktu kita itu benci, ya nggak benci ya, nggak suka sama gurunya, bisa loh. Ada yang nggak suka sama gurunya, akhirnya dia juga nggak suka sama mapelnya. Suka nggak mapel sama BK? Suka nggak dengan BK? Suka. Dengan gurunya juga?
Makasih loh ya. Saya sangat terhura pada waktu kalian bisa seperti itu. Oke, lanjut tentang keterampilan. Tadi bilang tentang masalah ekstrakurikuler, Pak. Ini harus lengkap. Ekstrakurikuler Pak harus menunjang. Tapi ekstrakurikuler ada yang bilang juga, Pak. Itu namanya perbedaan. Kadang-kadang punya prinsip sendiri-sendiri. Nah, ekstrakurikuler itu juga bisa menunjang kita, termasuk di ekstrakurikuler, masuk di keterampilan, teknologi, informasi, komunikasi ataupun lain itu, termasuk tunjangan tambahan itu, keterampilan tambahan ekstrakurikuler. Di situ pasti kita akan bertemu dengan teman-teman yang setiap harinya belum tentu ketemu. Ya, Pak Ndak? Ada yang kadang-kadang setiap hari ini satu kelas, belum tentu ada yang ikut sama PKS, belum tentu ikut PKS. Akhirnya dengan ikut PKS ketemu dengan TAV, ikut pramuka. Kadang-kadang satu sangga kan beda-beda kelas ya. Akhirnya kenal. Satu sangga itu ada yang anak TAV, ada anak TKR mungkin, ada anak TOT ya, maaf, TOT, busana 3. Busana 1 yang nggak kenal akhirnya bisa kenal, terus TKL, terus kelas-kelas yang lain jadi yang kenal bisa kenal. Itu juga karena keterampilan juga. Guru-guru yang mengajar tadi sampaikan tentang mapel, guru-guru yang mengajar juga, sapam-sapam juga ya. Ya tadi judus-judus itu harus dikenal ini. Kenal dong, itu kan nggak mungkin. Kenal dong Pak Sapam terus dikejar-kejar. Yo mereka takut dong kayak gitu. Jangan-jangan mereka judus gara-gara Pak kenal dong, maksa kayak gitu. Terus sampai melani kamu ngejar, Pak kenalan. Pantas kalau dia itu lari dan judus. Nah selanjutnya termasuk selain mapel, selain ekstra ataupun kegiatan, ruangannya juga harus kalian kenal. Kalau kalian mau ke ruang kepala sekolah, kan tahu, oh ruang kepala sekolah sana. Mau ke ruang guru, oh tahu ruang guru sana. Nggak mungkin kan kalau mau ke ruang guru terus mampirnya ke kantin, ya kan? Panggil Mbak, tolong panggilkan Ibu Tuti di ruang guru. Pokoknya malah di musola, kan beda. Bacanya apa ini yang merah? Di antara kuning warna merah? Bacanya apa? Sama dengan kegiatan tadi yang kalian lakukan, yaitu kita pentingnya belajar kelompok. Kenapa harus belajar kelompok, Pak? Karena mau Kalian pernah nggak sih berpikir ataupun merasakan nih malu dalam menghadapi lingkungan baru, menghadapi sekolah yang baru? Apalagi kan sekarang lagi musim-musimnya PPDB guys, penerimaan peserta didik baru. Nah, jadi mungkin kalian yang masuk SMP, SMA, SMK, mungkin kalian pernah merasakan hal ini ya, malu beradaptasi, malu untuk bersosialisasi dengan teman-teman baru kalian. Aku juga pernah merasakan hal itu semua. Aku dulu pas masuk SMK, kayak rasanya tuh malu, gak pede, gak berani. Apalagi kan dari TK, SD, SMP itu teman-temanku sama semua, aku dalam lingkungan yang sama. Nah tiba-tiba SMK aku tuh kayak memasuki dunia yang baru gitu. Jadi gimana tipsnya supaya kita bisa gampang, mudah bersosialisasi, mudah beradaptasi dengan lingkungan baru? Karena aku mau kasih 4 tips untuk kalian semua yang mau masuk sekolah baru, SMP, SMA ataupun SMK, supaya kalian gak malu-malu lagi ya kalau ketemu sama teman baru. Nah guys, tips dari aku yang pertama adalah rasa percaya diri. Biasanya penampilan itu yang membuat kita nggak percaya diri dalam masuk sekolah yang baru gitu. Misalnya, contohnya seragam kita mungkin kedodoran ataupun kegedean. Karena mungkin pas beli itu orang tua kita bilangnya beli yang agak gedean gitu supaya muat sampai kelas 3 nanti. Mungkin kalau kalian juga pakai yang punya kakak kelas kalian ataupun pakai punya kakak kalian yang sudah lulus duluan dari sekolah itu, kalian nggak usah malu guys karena itu semua. Karena kan tujuan kita datang sekolah tuh mau mencari ilmu, bukan mau mencari gaya supaya dilihat orang bagus, dilihat orang cantik, dilihat orang ganteng gitu kan. Kalau datang sekolah mau cari ilmu, jadi buat apa sih seragam bagus-bagus, make up, tapi kalau otaknya nggak diisi gitu kan. Jadi kalian harus percaya diri aja, apapun yang kalian gunakan, apapun yang kalian punya, kalian harus percaya diri. Kalau enggak, kalian nggak bisa beradaptasi, kalian bakal malu-malu gitu kan. Nah, yang tips dari aku yang kedua, kalian tuh harus murah senyum guys. Sedikit pengalaman dari aku, dulu sejak TK, aku tuh orangnya susah banget kalau disuruh senyum guys. Sampai-sampai mama aku marah gitu, kenapa kamu gak mau senyum gitu. Nah sampai aku tuh
mau berusaha untuk senyum, dan sejak SMK aku malah keterusan guys, mana suka ketawa sendiri. Nah, jadi sejak dari itu aku mau berusaha untuk jadi anak yang murah senyum. Kalau kalian mau tahu tipsnya supaya gimana sih murah senyum itu gimana, kalian bisa nonton video satu ini. Oke, Mbak Yani, silakan Mbak Yani. Kalau kayak kita tuh kan kalau ada tapi harus percaya diri kan, sama murah senyum. Terus kayak kita tuh kalau terlalu percaya diri itu kayak SKSD gitu loh Pak. Oh. Terus? Terus gimana biar nggak dikira orang SKSD gitu? Yang jelas kita niatnya adalah berkenalan, benar-benar berkenalan ya. Kadang-kadang memang orang itu melihat, memandang bahwa kita itu asli ya seperti ini ya, kita itu seperti ini, kita mau mengenal. Kadang-kadang ada yang memahami bahwa oh, SKSD kayak sok kenal sok deket. Karena kadang-kadang memang kita kan mempunyai karakter yang berbeda-beda. Yang penting tujuan kita seterusnya adalah ingin berkenalan. Mau orang menganggap SKSD, SKCK, apapun itu, silakan. Yang penting tujuan kita utama adalah berkenalan. Kan kadang-kadang ada orang yang berkenalan, ada yang mungkin aktif banget, ada yang kadang-kadang nggak terlalu aktif model kenalannya, ada yang pasif. Kalau yang kenalnya aktif, apa kabar? Ya Allah, suwi dong, kan kadang-kadang seperti itu ya. Saking kenalnya. Ada yang oh ya, apa kabar? Baik ya. Kenalkan nama saya Walid. Kan memang ada beragam dan karakter orang itu berbeda-beda. Nah, kadang-kadang yang menanggapi kita seperti SKSD itu padahal ya tidak. Yang penting usaha kita. Oke, terima kasih untuk anak-anakku semuanya. Mungkin itu cukup dari saya. Untuk menutup kegiatan hari ini, mari kita ucapkan dengan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Habis ini pelajarannya siapa? Bu Nisa. Oke, setelah itu kita tutup aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semuanya.